Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Matthew. Sekarang saya akan membuat tutorial cara menggunakan SPSS dalam menggunakan atau mengolah data pada statistika. Yang pertama itu kita akan ke aplikasi SPSS-nya, setelah itu kita ke variable view, kita memasukkan Y, X1, X2, X3, dan menurunkan desimalnya menjadi 0. Dan kita ubah measure-nya menjadi scale. Setelah itu kita ke data view dan memasukkan eh, data dari statistika atau data yang didapat. Setelah itu kita kasih masuk. Setelah itu kita akan melakukan uji normalitas. Ini kita masukkan ke dependen Y-nya dan X1 sampai X3-nya ke independen. Setelah itu kita ke plot. Spreadsheet di atas dan spread di bawah. Next, spread di atas, dependen di bawah. Continue. Dan save under standardized. Oke. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke tahapan berikutnya. Kita kembali ke data awal, terus kita ke analyze, eh, kita ke non-parametric test, legacy dialogs, one sample case. Dan di sini kita masukkan understand dice-nya ke kanan. Kita exact, kita ubah Monte Carlo-nya menjadi 95. Oke. Nah, pada tabel kali ini kita melihat pada tabel one sample Kolmogorov Smirnov test, yang dimana kita memperhatikan dari sig detailnya, eh, jika dia memiliki nilai harus di atas 0,05, yang artinya kalau di atas 0,05 artinya eh, bahwa data terdistribusi dengan normal atau datanya normal. Sedangkan dari data yang saya dapatkan dan saya uji di aplikasi SPSS ini, dia memperlihatkan bahwa data memiliki nilai sigma-delta itu 0. Yang artinya itu data dari percobaan pada aplikasi ini tidak terdistribusi dengan normal. Selanjutnya, baik untuk tes selanjutnya kita kembali ke membuat file baru, new file, data. Kita buat seperti yang di awal, X1, ah, Y, X1, X2, X3, mengubah desimalnya menjadi 0. Setelah itu kita merubah measure-nya scale dan memasukkan data yang kita miliki. Setelah itu kita melakukan analyze, regression, linear. Itu sama, ini sama seperti sebelumnya. Y di atas X1, X2, X3, save ini, continue, oke.
Setelah itu kita kembali ke data ini, terus kita ke transform, compute variable. Dan kita ubah di sini menjadi ABS underscore s. Dan untuk bagian sini kita ubah menjadi ABS dalam kurung s underscore satu garis kurung. Oke, kita kembali lagi ke data ini. Dan jika sudah muncul, kita ke analyze, regression, linear. Kita mengeluarkan y-nya, kita ubah menjadi ABS res. Dan ini kita menghapus centangnya. Oke. Nah, pada ini kita melihat eh, di tabel koefisien, setiap variabel pasti memiliki sig, nilai signya. Nah, jika nilai signya di bawah 0,05, maka akan terjadi gejala heteroskedasitas. Dan pada variabel ini kita melihat bahwa X1 itu sudah terlihat gejala heteroskedasitasnya, dan sedangkan variabel X2 dan X3 itu bisa dibilang tidak terjadi gejala tersebut. Baik, selanjutnya itu kita akan menguji multikolinearitas. Yang pertama itu kita ke sini, terus kita menggunakan data yang baru lagi, membuat data yang baru, sama seperti pertama, Y, X1, X2, X3, dan mengubah desimalnya menjadi 0. Dan untuk measure-nya sendiri itu kita ubah menjadi scale. Nah, setelah itu kita masukkan data yang awal. Setelah itu kita analyze, regression, linear, Y di dependen dan independen X1, X2, dan X3. Setelah itu kita plot, maaf, kita save. Ini oh ini, statistik, kita centang covariance dan collinearity diagnostic. Setelah itu kita pencet OK. Nah, di sini kita memperhatikan nilai nilai collinearity tolerance dan statistik FIF. Untuk collinearity tolerance sendiri itu harus di atas 0,10 dan nilai FIF itu harus di bawah 0,10. Yang artinya dari output dari data yang kita uji coba pada aplikasi ini itu sudah benar dan tidak ada kesalahan dari menguji tes ini. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan ujinya di uji linearitas. Kita menuju ke data ini. Setelah itu kita ke analyze, kita ke compare means, kita masukkan Y ke dependent list dan independen itu X1, X2, dan X3. Setelah itu kita pencet option, kita centang test of linearity, continue. Setelah itu kita pencet OK. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa hubungan dari Y dengan X1, Y X2, dan Y X3. Dan kita melihat pada nilai deviation from linearity-nya itu harus di atas 0,5. Nah, pada uji
data pada aplikasi ini kita melihat bahwa memiliki nilai di atas 0,05, yang artinya X1, X2, dan X3 ini memenuhi syarat nilai linearitas. Dan sekian saja tutorial menggunakan SPSS dalam menguji data statistika. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.